Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel kita, tempatnya belajar bareng soal pertanian. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yang seringkali jadi sumber masalah di sawah kita. Kenapa hama datang terus-terusan? Banyak dari kita mungkin langsung berpikir, wah, obatnya kurang manjur nih, atau dosisnya harus ditambah. Tapi tunggu dulu, pernahkah kita curiga kalau penyebabnya bukan karena kurang obat, tapi karena cara tanam kita sendiri? Tanpa sadar, bisa jadi kitalah yang selama ini menyediakan rumah super nyaman bagi hama untuk berkembang biak. Ibaratnya, kita yang undang mereka datang dan betah tinggal di sawah kita. Kok bisa? Yuk kita bongkar sama-sama rahasianya. Pertama, kita harus paham prinsip dasar ini. Hama itu tidak muncul dari langit atau datang tiba-tiba begitu saja. Mereka ada dan populasinya meledak karena kondisinya mendukung. Apa saja kondisi itu? 1. Selalu ada tanaman padi muda sebagai makanan favoritnya. 2. Lingkungan sawah yang lembab terus-menerus cocok buat jamur dan bakteri berkembang. 3. Tidak ada jeda dalam siklus hidup mereka. Jadi, mereka bisa kawin dan beranak pinak tanpa henti. Nah, coba kita bayangkan sebuah hamparan sawah yang luas. Di petak A, padinya baru tanam. Di petak B sebelahnya, sudah mulai beranak. Di petak C, sudah mau keluar malai. Di petak D, malah baru mau panen. Apa yang terjadi? Bagi hama seperti wereng atau penggerek batang, ini adalah surga dunia. Kenapa? Karena makanan mereka, yaitu tanaman padi di berbagai fase pertumbuhan, selalu tersedia sepanjang tahun. Setelah kenyang di sawah yang mau panen, mereka tinggal terbang sedikit ke sawah sebelah yang padinya masih muda dan lezat. Mereka tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehabisan tempat bertelur. Akibatnya, populasi mereka terus meningkat dari musim ke musim, dan serangan hama seolah tidak ada habisnya. Inilah akar masalah dari serangan yang terus berulang setiap musim tanam. Kita sibuk menyemprot di satu petak, sementara hama sudah pindah dan berkembang biak di petak lainnya. Lalu, apa solusi paling mendasar untuk masalah ini? Jawabannya adalah tanam serempak. Konsep ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tanam serempak artinya, dalam satu wilayah atau hamparan yang luas, semua petani menanam padi dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Idealnya, selisih waktu tanam antar petak tidak lebih dari 10-14 hari. Apa manfaatnya? Dengan menanam serempak, fase pertumbuhan padi di seluruh hamparan akan seragam. Saat panen tiba, semua petani akan panen dalam waktu yang berdekatan. Nah, disinilah kuncinya. Setelah panen raya, seluruh hamparan sawah akan kosong dari tanaman padi. Apa yang terjadi pada hama? Mereka akan kehilangan sumber makanan utamanya secara massal dan serentak. Siklus makan mereka terputus total. Wereng kebingungan, cari makan, penggerek batang tidak punya tempat bertelur. Kondisi ini memaksa populasi hama turun drastis secara alami. Bayangkan jika ada 1 atau 2 petani yang nekat tanam jauh lebih awal dari yang lain. Sawahnya itu akan menjadi pabrik hama. Saat sawah lain belum siap, hama akan berkumpul dan berkembang biak di sawahnya. Nanti, ketika petani lain mulai tanam, hama dari sawah itu akan menyebar ke seluruh penjuru. Jadi, tanam serempak ini adalah kerja gotong royong untuk memutus siklus hidup hama. Selanjutnya, jangan menanam padi terus-menerus sepanjang tahun. Saya tahu, padi mungkin komoditas yang paling menguntungkan. Tapi jika kita tanam padi, panen, lalu tanam padi lagi, begitu seterusnya tanpa jeda, kita sebenarnya sedang memelihara hama spesialis padi. Hama seperti wereng coklat dan penggerek batang kuning itu sangat spesifik.
Mereka hanya bisa hidup dan berkembang biak di tanaman padi. Mereka tidak suka makan jagung, kedelai, atau kacang-kacangan. Nah, disinilah pentingnya rotasi tanaman. Setelah panen padi, coba ganti dengan tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau, atau sayuran lainnya. Atau, jika kondisi tidak memungkinkan, biarkan sawah dalam kondisi bera atau istirahat sementara. Apa yang terjadi saat kita mengganti tanaman? Hama-hama spesialis padi itu akan kelaparan massal. Induknya tidak punya tempat bertelur, nimfa atau larvanya tidak punya makanan. Siklus hidup mereka terputus secara paksa. Hasilnya, populasi hama di musim tanam padi berikutnya akan jauh lebih rendah. Ini adalah cara pengendalian hama alami yang sangat efektif dan hemat biaya. Karena kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk pestisida. Tanah pun menjadi lebih sehat, karena pergiliran tanaman bisa memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Selain rotasi tanaman, memberikan jeda tanam setelah panen juga sangat krusial. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan. Setelah panen, banyak dari kita yang terburu-buru ingin segera mengolah tanah dan tanam lagi, mengejar musim, padahal memberikan jeda istirahat bagi tanah selama 2-4 minggu punya manfaat luar biasa. Pertama, selama jeda itu sisa-sisa telur atau pupa hama yang mungkin masih ada di jerami atau di dalam tanah akan mati, karena tidak menemukan tanaman inang untuk dimakan saat menetas. Kedua, spora jamur penyebab penyakit seperti hawar pelepah atau bla juga akan kehilangan media hidupnya dan mati secara alami. Ketiga, tanah itu sendiri butuh waktu untuk bernapas dan memulihkan kestabilan unsur hara serta mikroorganismenya setelah satu musim tanam yang intensif. Jadi, jangan anggap jeda tanam ini sebagai waktu yang terbuang. Anggap ini sebagai investasi untuk musim tanam yang lebih sehat dan produktif. Memberi tanah istirahat sejenak itu sama pentingnya dengan memberi pupuk. Sekarang kita bahas soal cara tanam di dalam petak sawah itu sendiri, yaitu sistem tanam jajar legowo. Mungkin banyak yang sudah tahu kalau jajar legowo bisa meningkatkan populasi rumpun per hektar dan berpotensi meningkatkan hasil panen. Tapi ada manfaat lain yang sering dilupakan, yaitu dalam hal pengendalian hama. Dengan adanya barisan kosong di sistem jajar legowo, sirkulasi udara di sekitar rumpun padi menjadi jauh lebih baik. Sinar matahari bisa masuk sampai ke pangkal batang. Kelembaban di area perakaran dan pangkal batang akan turun drastis. Lingkungan yang lebih kering dan terbuka ini sangat tidak disukai oleh jamur patogen penyebab penyakit. Selain itu, barisan kosong ini berfungsi sebagai jalan tol bagi musuh alami hama. Predator seperti laba-laba, kepik, dan capung bisa lebih leluasa bergerak dari satu rumpun ke rumpun lain untuk memangsa wereng atau ulat. Lingkungan sawah jadi tidak nyaman bagi hama, tapi justru jadi ramah bagi para sahabat petani. Jadi, jajar legowo bukan hanya soal produksi, tapi juga soal menciptakan ekosistem sawah yang lebih seimbang dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Berbicara soal musuh alami, mereka adalah tentara gratis yang Tuhan sediakan di sawah kita. Ada laba-laba pemburu, kepik predator yang memangsa telur hama, capung yang menyambar wereng terbang, dan masih banyak lagi. Mereka ini adalah kunci pengendalian hama jangka panjang. Sayangnya, praktik kita seringkali justru memusnahkan mereka. Kesalahan yang paling umum adalah melakukan penyemprotan pestisida secara membabi buta, apalagi sejak awal tanam sebagai tindakan pencegahan tanpa ada pengamatan. Pestisida kimia itu tidak pandang bulu. Saat kita semprot, bukan hanya hama yang mati, tapi para musuh alaminya juga ikut mati. Bahkan seringkali musuh alami lebih rentan terhadap pestisida daripada hamanya sendiri. Apa yang terjadi ketika para predator ini musnah? Tidak ada lagi
yang mengontrol populasi hama. Akibatnya, populasi hama yang tersisa bisa meledak tanpa kendali. Ini yang disebut fenomena resurgensi hama. Kita menyemprot untuk membunuh hama, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hama malah semakin merajalela di kemudian hari. Jadi, gunakan pestisida dengan bijak hanya jika benar-benar diperlukan berdasarkan pengamatan. Jadi, mari kita rangkum kembali apa saja kesalahan umum petani yang tanpa sadar justru mengundang hama. Pertama, tanam tidak serempak yang menyediakan makanan bagi hama sepanjang tahun. Kedua, menanam padi terus-menerus tanpa rotasi tanaman. Ini sama saja dengan beternak hama spesialis padi. Ketiga, tidak memberikan jeda tanam yang cukup setelah panen, sehingga siklus hama dan penyakit tidak terputus. Keempat, jarak tanam yang terlalu rapat sehingga sawah menjadi lembab dan disukai hama penyakit. Dan kelima, terlalu bergantung pada penyemprotan pestisida sejak awal tanpa pengamatan, yang akhirnya membunuh musuh alami. Kesimpulannya teman-teman, seringkali solusi untuk mengatasi masalah hama bukanlah dengan menambah dosis obat atau gonta-ganti merek pestisida. Solusinya ada pada hal yang lebih mendasar, yaitu memperbaiki cara kita bertani. Dengan menerapkan pola tanam yang benar, tanam serempak, lakukan rotasi tanaman, berikan jeda tanam, dan gunakan sistem tanam yang baik seperti jajar legowo, kita bisa menekan populasi hama sejak awal, bahkan sebelum mereka sempat menjadi masalah besar. Ini adalah pendekatan yang lebih cerdas, lebih hemat, dan lebih ramah lingkungan. Mari kita ubah cara pandang kita dari yang tadinya reaktif membasmi hama menjadi proaktif mencegah hama datang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di sawah kita masing-masing. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman petani lainnya agar manfaatnya semakin luas. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, tulis saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani cerdas.